Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah Data Warehouse. Mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya. Eh, Pada materi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menggabungkan beberapa sumber source atau inputan dari Microsoft Excel yang berada pada sheet pegawai dan sheet jabatan, kemudian juga uh, tipe file yang CSV, kemudian kita sortir berdasarkan barisnya, kemudian kita gabungkan tiap inputnya ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan uh, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan sebuah database uh, departemen .SQL, mana nantinya kita akan menginputkan record menggunakan Pentaho Data Integration ini ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita aktifkan dulu XMPP ya. Oke. Kemudian kita jalankan Apache dan MySQL-nya. Oke, ini kita minimize saja dulu. Kemudian kita masuk ke browser. Sini kita ketikkan localhost localhost PHP MyAdmin-nya ya. Oke, nah di sini ini pernah saya gunakan di kelas ini, saya hapus dulu ya. Ya, hal yang pertama kita akan membuat terlebih dahulu database baru ya, dengan cara mengklik baru ini, atau dari sini juga bisa dengan nama database-nya ya. Ini sama saja ya, seperti ini. Oke, nama database-nya adalah sesuaikan dengan nama filenya, yaitu departemen. Ketikkan di sini departemen. Oke, kita buat. Kemudian kita lakukan import database SQL-nya yang sudah ada tadi ya. Klik menu import di sini. Dan kita pilih filenya. Sini saya sudah menyimpannya di komputer saya ya. Tinggal Anda pilih nantinya. Ini file latihan nanti akan saya share juga ya. Kemudian open. Setelah kita pilih filenya, setelah kita cari ini. Oke, sudah kita pilih, kemudian pilih kirim ya. Ya, di sini sudah berhasil diimport database-nya. Ada dua tabel, yaitu jabatan beserta recordnya. Kemudian juga ada tabel pegawai beserta recordnya juga. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke Pentaho Data Integration. Kita buat file baru. Kemudian new transformation ya. Ya.
Saya akan mengulang kembali bagaimana cara mentransformasi database SQL, buat tabel yang ada di database SQL, MySQL, sorry. Kita akan transformasi ke Microsoft Excel ya. Yang pertama kita pilih menu folder input. Kemudian kita karena di sini sumbernya adalah MySQL, maka kita pilih pada inputnya. Kita pilih di sini tabel input. Tabel input ini digunakan untuk MySQL ya. Jika sudah, kita klik 2 kali. Kemudian sini ada step name. Kita ketikkan misalkan kita akan mentransformasi tabel, contoh tabel pegawai ya. Nah, di sini step name-nya bebas ya sebenarnya ya. Atau saya beri nama tabel pegawai. Kemudian ini sudah pernah saya buat sini ya. Kita diminta untuk membuat koneksi ya. Kita pilih new. Oke. Kemudian kita beri nama connection name-nya misalkan apa ya? Con koneksi pegawai. Oke. Kemudian kita pilih koneksi tipenya adalah, karena tadi menggunakan MySQL, maka kita pilih yang tipe koneksinya adalah MySQL. Kita beralih ke sebelah kanannya, ada settingnya. Hostname kita beri nama localhost ya, secara default ada localhost. Database name-nya, ini masih ingat ya, database name-nya adalah departemen. Maka pada di sini kita ketikkan departemen. Username yaitu root. Password kita kosongkan. Saya ulangi ya. Hostname adalah localhost. Database name kita sesuaikan dengan nama database-nya yang ada di MySQL. Kemudian port number kita abaikan saja. Username root, password kita kosongkan. Setelah terisi semua, kita coba klik tes dulu ya. Ini connection guys was successful. Nah, ini klik OK ya. Artinya sudah berhasil terhubung. Dan kita klik OK. Jika sudah, maka berikutnya adalah kita pilih menu Get SQL Select Statement. Klik ya. Ini ada Database Explorer-nya. Kita klik di sini. Kemudian pilih Table. Nah, di sini kita akan diminta untuk memilih tabel mana yang akan kita gunakan. Pada kesempatan kali ini kita gunakan yang tabel pegawai. Pilih, kemudian klik OK. Do you want to include the field name in the SQL? Kita klik yes saja ya. Di sini dia akan mengambil data tabel departemen. Jika sudah, klik OK saja. Oke, ini sudah berhasil kita mengambil data base departemen, tapi hanya tabel pegawainya saja. Berikutnya, kita akan mentransformasi tabel pegawai yang ada di database departemen MySQL tadi ke dalam Microsoft Excel. Maka kita pilih folder output, kita pilih Microsoft Excel outputnya sini ya. Kemudian kita buat hopnya ya, klik geser ke sini ya.
kemudian klik 2 kali. Oke, kemudian kita akan lakukan beberapa pengaturan ya. Pada file name ini adalah tempat kita akan menyimpan file Excel-nya nantinya ya. Kita pilih browse. Misalkan di sini saya sudah buat folder output ya. Ini sudah contoh ini saya hapus saja misalkan. Sekarang kita buat namanya adalah tabel pegawai, kemudian pilih save. Ya, jadi nanti dia akan menyimpan di folder yang sudah kita tentukan. Kita geser ke sebelah kanan ya. Ini sudah ada tabel pegawai titik XLS. Ini titik XLS nya dihapus saja ya, karena nanti akan double ya ekstensi. Jadi titik XLS nya kita hapus saja. Oke, kemudian kalau sudah kita klik oke. Dan kita coba simpan dulu ya. Kan transformasi MySQL. Nah, ini SQL. Save. Oke, coba kita jalankan. Kemudian kita pilih preview data ya. Nah, ini sudah berhasil kita transformasi. Sudah checklist hijau ya. Sekarang untuk melihatnya apakah berhasil, kita lihat di folder di mana tadi kita meletakkan outputnya ya. Sini ya. Jadi namanya yaitu tabel pegawai. Kita coba cek. Berhasil. Nah, ini sudah berhasil kita transformasikan ke Microsoft Excel ya, yang tadinya berupa database yang tabel yang ada di MySQL, sekarang sudah kita transformasi ke Microsoft Excel. Berikutnya kita akan coba ya. Nah, saya tutup dulu. Oke, berikutnya kita akan coba lagi. Ini adalah mentransformasi dari MySQL ke Microsoft Excel. Kita akan coba buat baru lagi ya. Dari sini boleh ya, tanda plus ini transformation, atau dari sini boleh juga, sama aja ya. Kita buat transformasi baru. Nah, sekarang kita akan coba menginputkan menginputkan record menggunakan Pentaho Data Integration yang nantinya akan juga masuk ke dalam ini ya, dalam tabel pegawai. Dalam hal ini kita gunakan tabel pegawai ya. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menggunakan kita ketikkan di sini data. Ini ada data grid namanya ya. Kita buat data grid. Masukkan ke sini dan kita lakukan penyetingan. Nah, ini. Oke, di sini kita diminta ada menu ya, ada menu meta, kemudian ada menu data ya. Misalkan sini kita buat data grid pegawai. Oke, kita ke menu meta terlebih dahulu ya. Di sini kita diminta untuk menuliskan nama-nama dari field atau kolom yang ada di dalam tabel pegawai tadi. Ini ada
ada berapa field di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada field NIP, nama, alamat, dan kode jabatan. Berarti kita di sini diminta tidak harus sama ya. Ya, misalkan saya akan buat perbedaannya ya. Misalkan di sini saya akan mengetikkan nick, ya. Kan NIP ya, atau ini aja ID ya, ID underscore pegawai. Oke, tipenya kita gunakan tipe yang string ya, karena di sini dia recordnya berupa huruf dan angka, maka kita gunakan tipe string. Berikutnya yaitu nama ya. Ini misalkan saya akan buat berbeda ya, nama underscore pegawai, jadi tidak harus sama ya, hanya sebagai pembedanya saja. Dan juga string juga, atau kita gunakan di sini ada tidak ya, oh tidak ada ya, kita pilih string saja. Kemudian nama alamat ya, ini misalkan saya samakan alamat, tipe datanya juga string. Kemudian mana tadi, kode jabatan, maka di sini saya ketikkan kode underscore jabatan. Saya akan buat ya berbeda ya. Kemudian tipenya string juga. Jika sudah kita buat metanya di nama kolom dan tipenya saja ya, kemudian kita beralih ke menu data. Pada menu data sudah ada nama field yang sudah kita buat pada meta tadi ya. Jadi kita masukkan record barunya ya. Ini contoh record terakhir adalah P005, maka record berikutnya adalah P006. Ini kita ketikkan P006, nama pegawai misalkan Jojo misalnya, dan alamat Kota Bumi. Kode jabatan kita ambil saja contoh J002, J002. Oke, ini metanya. Kemudian boleh di preview dulu, kita akan lihat. Nah, ini ya nantinya ID pegawainya, ini recordnya ya. Jika sudah klik OK, nah, ini kita sudah berhasil membuat data grid pegawai. Langkah selanjutnya kita akan buat lagi, yaitu kita klik saja di search ya, tombol menu search ya, kita cari namanya select. Select. Insert, maaf, karena kita mau memasukkan data ya, kita pilih ini insert, kita geser ke sini ya. Dari sini kita akan masukkan ke sini, kita buat hopnya. Oke, nah, double klik ya. Kemudian step name-nya misalkan kita mau beri nama insert record pegawai, atau insert data pegawai aja deh, insert data pegawai. Koneksinya sama ya, kita buat lagi karena biasanya kalau di tempat Anda itu tidak ada koneksinya ya, jadi kita buat baru lagi, new. Bentar, oke. Misal di sini saya beri nama pegawai connection misal. Ya, saya singkat saja. Ini sama ya seperti tadi ya, cara untuk membuat koneksinya. Ini localhost, database-nya departemen, kemudian username-nya root, dikosongkan, sukses, dan oke.
Kemudian di sini ada target skema kita kosongkan karena kita tidak pakai skema ya, tidak menggunakan skema. Target table, nah di sini tabelnya yaitu tadi kita mau menggunakan tabel pegawai ya. Maka di sini kita ketikkan pegawai. Nah, di sini kita akan coba mengambil kunci atau primary key pada data grid-nya ya. Oke, get fill. Kita klik saja get fill ya. Di sini kita sesuaikan. Di sini adalah table fill yang ada di table pegawai yang ada di MySQL-nya ya. Ini kan fillnya adalah NIP, nama, alamat, KD, jabatan. Maka pada table fillnya kita sesuaikan, yaitu NIP ya, kemudian nama, NIP ya, di sini adalah nama, ini alamat sama ya, kode jabatannya yaitu tadi jabatan. Nah, kemudian pada update fill-nya kita get update fill ya. Kemudian ini sorry kita akan mengambil kunci primary saja, maka yang ini kita tidak perlu ya. Ini sama dengan nantinya akan membaca, menganalisa apakah jika ada NIP komparatornya sama dengan ID pegawai, maka dia nanti akan mengupdate fill-nya. Nah, ini yang kita sesuaikan dengan apa Pak? Dengan yang di tabel pegawai yang ada di MySQL. Fill-nya NIP, nama, alamat, dan kode jabatan. Nah, di sini ID pegawainya tadi yaitu NIP, nama pegawainya nama, alamat tetap, kode jabatan, KD jabatan. Ini ya. Jadi untuk the keys artinya primary key-nya apa? Yaitu mencari NIP sama dengan ID pegawai, maka nanti jika dia sama, maka dia akan mengupdate field yang ada di tabel pegawai MySQL dan akan diinputkan di tabel MySQL dengan cara membaca yang sudah kita record, yang sudah kita inputkan di data grid ini ya. Jika sudah, klik OK. Ini sudah selesai. Sekarang kita akan membuat dummy-nya ya. Kita buat dummy dulu. Kita ketikkan di sini pada kolom search-nya dummy ya. Di sini kita buat hop lagi. Oke, dan main output of step. Jika sudah, kita save terlebih dahulu ya. Misalkan namanya di sini tambah record misalkan ya, dan pilih save ya. Ini kadang ada beberapa yang error ya, sering terbalik-balik, saya juga sering terbalik-balik ya pengaturan di sininya ya. Ini namanya sering terbalik. Kita coba ya apakah terbalik atau tidak. Kita jalankan run. Ini klik run lagi. Oke, ini sudah berhasil ya, checklist semua ya. Sekarang coba kita preview datanya. Oke, di sini ID pegawai Jojo TPM J00. Nah, ini sudah berhasil ya, checklist hijau semua. Sekarang kita lihat apakah data ini ya, apakah betul record yang sudah kita inputkan tadi
sudah masuk ke dalam database departemen pada tabel pegawai. Sekarang kita refresh saja. Oke. Nah, di sini sudah berhasil ya. P006 Jojo Kota Bumi J004. Jadi sudah berhasil kita inputkan record menggunakan Pentaho Data Integration tadi ya. Itu caranya ya. Jadi kita dapat menginputkan record menggunakan Pentaho Data Integration ke dalam database yang ada di MySQL. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di materi data warehouse pada kesempatan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.